Brasil mengumumkan skuad untuk Piala Dunia. Brasil resmi memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan mengumumkan skuad utama di bawah asuhan dari Carlo Ancelotti. Tim ini kembali difavoritkan untuk meraih gelar juara Piala Dunia. Skuad kali ini diisi sejumlah pemain bintang seperti Vinicius Junior, Rafinha, dan juga Bruno Guimaraes. Namun perhatian utama tertuju kepada kondisi Neymar yang sempat diragukan. Dalam pengumuman resmi, Ancelotti akhirnya memasukkan nama Neymar ke dalam daftar pemain. Keputusan ini menjadi sorotan setelah absennya sang pemain dalam kurun waktu yang cukup lama. Resmi Hansi Flick tekan kontrak baru di Barcelona. Kebersamaan Hansi Flick dan Barcelona akan berlanjut lebih lama lagi. Sang pelatih telah resmi menandatangani kontrak baru di Camp Nou beberapa saat yang lalu. Melalui laman resmi mereka, Barcelona mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk lanjut bersama Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu akan kembali menangani Lamine Yamal dan kawan-kawan hingga tahun 2028. Menang tipis 1-0 dengan selangkah lagi juara. Arsenal meraih kemenangan tipis 1-0 atas Burnley pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris. Gol tunggal Kai Havertz dalam pertandingan tersebut memastikan 3 poin krusial bagi tuan Roma. Tambahan kemenangan membuat Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 82 poin dari 37 pertandingan. Mereka akan diunggul 5 angka dari Manchester City. MU butuh 6 pemain baru demi Liga Champions musim depan. Legenda Manchester United Gary Neville meminta klub bergerak cepat di bursa transfer musim panas. Menurutnya skuad dari Setan Merah saat ini belum cukup untuk bisa menghadapi musim depan. Neville menyoroti kebutuhan Manchester United di lini belakang yang merasa tim membutuhkan pemain bertahan yang fleksibel dan mampu bermain di beberapa posisi. Menurut Neville, Manchester United harus menambah pelapis kedua di sisi bek sayap. Selain itu, klub juga memerlukan bek tengah baru dengan kualitas papan atas. Fermin Lopez absen dari Piala Dunia. Kabar mengejutkan datang dari Barcelona di mana penggawa mereka yakni Fermin Lopez dipastikan absen dari skuad Spanyol yang berlaga di Amerika Serikat nanti. Pemain berusia 23 tahun itu mengalami cedera yang lebih parah dari dugaan awal saat menghadapi Real Betis. Menurut laporan, hasil pemindaian menemukan bahwa Lopez mengalami fraktur di tulang metatarsal kelima pada kaki kanannya dan cedera ini memerlukan tindakan operasi yang dijadwalkan akan dilakukan pada hari ini. Dengan kondisi ini, Lopez dipastikan tidak akan menjadi bagian dari skuad asuhan Luis de la Fuente di ajang Piala Dunia. Xabi Alonso diberi target juara Liga Premier Inggris. Xabi Alonso resmi memulai proyek bersama Chelsea setelah menandatangani kontrak baru. Pelatih asal Spanyol itu langsung diberi target ambisius oleh manajemen klub untuk mengembalikan The Blues ke puncak sepak bola Inggris. Chelsea menargetkan Alonso mampu membawa klub menjuarai Liga Inggris dalam 3 musim ke depan. Target itu dianggap sejalan dengan investasi besar yang sudah dikeluarkan klub dalam beberapa tahun terakhir. Meski mendapatkan kontrak jangka panjang, tekanan kepada Alonso diyakini akan langsung terasa sejak menit awal. The Blues ingin segera kembali bersaing dengan Manchester City, Arsenal, dan Liverpool dalam perebutan gelar juara. Hansi Flick buka suara soal masa depan dari Joao Cancelo. Hansi Flick mengakui bahwa Joao Cancelo telah memberikan dampak besar bagi tim dalam beberapa laga terakhir. Ia menegaskan apresiasinya terhadap performa dari sang pemain di atas lapangan. Menurutnya, kualitas dari Cancelo selalu membantu Barcelona dalam menjaga performa tim. Namun keputusan masa depannya masih berada dalam pembahasan klub. Mempertahankan Cancelo kini menjadi salah satu prioritas utama Hansi Flick di Barcelona. Menurut laporan dari Diario Sport, klub ingin mencapai kesepakatan permanen dengan Al Hilal agar sang pemain tetap bertahan di Camp Nou musim depan. Redam kabar, Diego Simeone isyaratkan bertahan di Atletico Madrid. Diego Simeone mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan meninggalkan Atletico setelah 17 tahun yang sangat sukses sebagai pelatih kepala mereka, dengan alasan bahwa ekspektasi di sekitar klub telah berubah dan gelar juara utama kini menjadi sebuah keharusan. Namun setelah pertandingan di hari Minggu kemarin, Simeone memberikan petunjuk paling jelas hingga saat ini bahwa ia berniat untuk tetap bertahan di posisinya sekarang. Dia kini mengisyaratkan bahwa dirinya akan tetap bertahan untuk musim 2026-2027. Kylian
Kylian Mbappe selangkah lagi meraih gelar LPGC. Dengan satu hari yang tersisa, perebutan gelar LPGC masih terbuka. Striker Real Madrid Kylian Mbappe mengakhiri kejuaraan dengan keunggulan 2 gol atas Muriki asal Real Mallorca. Kylian Mbappe sangat berpeluang meraih gelar LPGC kedua dalam 2 musimnya di Spanyol. Mbappe kini total mengoleksi 24 gol di La Liga musim ini. Antoine Griezmann akui buat kesalahan pindah ke Barcelona. Bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann meminta maaf kepada para supporter karena pernah pindah ke Barcelona. Griezmann tidak menyangka dirinya banyak dicintai di Atletico Madrid. Pemain asal Prancis itu mencatatkan lebih dari 200 gol dari 400 penampilannya untuk Atletico. Tapi dalam 2 periode yang berbeda karena dia sempat pindah ke Barcelona di tahun 2019, yang dimana pada saat itu membuat para fans Atletico murka. Dan pasca laga, Griezmann meminta maaf kepada supporter akan hal tersebut. Calvin Verdong bakal jadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions. Lille sukses finish ke urutan ketiga di klasemen akhir di Liga Prancis. Calvin Verdong bakal menjadi pemain Indonesia pertama yang berkesempatan tampil di ajang Liga Champions. Calvin Verdong dan kawan-kawan unggul 1 angka dari Lyon yang finish di urutan yang keempat. Finish ketiga memastikan Lille lolos langsung ke putaran final Liga Champions. Sementara Lyon yang finish di urutan keempat harus memulai dari babak kualifikasi. Nuno Espirito Santo pasrah West Ham di ambang degradasi. Nuno Espirito Santo tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah West Ham United tumbang 1-3 dari Newcastle. Kekalahan di St. James' Park membuat peluang West Ham bertahan di Liga Inggris semakin menipis jelang pertandingan terakhir. Nuno Espirito Santo mengakui nasib West Ham United kini tidak lagi sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri. Klub asal London itu kini terpaut 2 poin dari zona aman dan harus berharap Tottenham gagal menang atas Chelsea. Everton pertimbangkan rekrut Liam Delap di musim panas. David Moyes berhasil memelas performa Everton setelah mengambil alih posisi manajer tim dari Sendes pada Januari yang lalu. Jajaran manajemen klub terkesan dengan kinerja dari Moyes dan berharap mereka mendukungnya di bursa transfer mendatang. Menurut laporan dari The Sun, Everton tengah mengincar Liam Delap. Mereka dilaporkan akan meminta The Blues untuk bisa meminjam striker Inggris itu dengan opsi pembelian. Delap menjalani karir yang sulit di Stamford Bridge setelah bergabung di musim panas lalu. Tottenham ngepot ingin datangkan Curtis Jones dari Liverpool. Tottenham Hotspur dikabarkan akan kembali mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan gelandang Liverpool yakni Curtis Jones pada jendela bursa transfer musim panas ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Liverpool tidak keberatan untuk melepas Jones ke Spurs asalkan klub bersedia untuk bisa menebusnya dengan harga yang besar. Spurs dikabarkan juga mengincar bek sayap Liverpool yakni Andre Robertson. Dan Robertson sendiri dikabarkan akan bersedia bergabung dengan mereka jika Roberto De Zerbi berhasil mempertahankan Tottenham di Liga Premier Inggris. Unai Emery tolak lepas Youri Tillman dari Aston Villa. Youri Tillman dikabarkan tetap menjadi bagian dari proyek Aston Villa di bawah asuhan dari Unai Emery. Pelatih asal Spanyol itu disebut tidak tertarik melepas gelandang timnas Belgia tersebut pada bursa transfer. Musim ini Tillman kembali memainkan peran besar dalam keberhasilan Aston Villa mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Konsistensinya di lini tengah membuat Emery menilai sang pemain sebagai sosok yang sangat penting bagi skuadnya saat ini. Emery dikabarkan siap mendorong manajemen Aston Villa untuk bisa mempertahankan Tillman dengan memberikan kontrak yang baru. Real Madrid bidik bintang Inggris sebagai rekrutan perdana Jose Mourinho. Jose Mourinho siap kembali ke Real Madrid dan telah menetapkan bintang Liga Inggris sebagai target utama. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pelatih asal Portugal tersebut telah menyepakati kontrak 2 tahun dengan Los Blancos dan akan menuju ibu kota Spanyol setelah pertandingan terakhir Real Madrid melawan Athletic Bilbao. Dalam rencana transfernya, Mourinho mengincar Rodri, gelandang andalan milik Manchester City, sebagai target utama. Football Insider juga mengatakan bahwa Mourinho akan meminta Perez melakukan segala cara untuk bisa mendatangkan Rodri, meski itu bukan tugas yang mudah mengingat pentingnya Rodri bagi Manchester City.
Barcelona cari pengganti Lewandowski. Legenda Barcelona yakni Gisca Mendieta memberikan saran seputar siapa striker yang perlu didatangkan Barcelona di musim panas. Ia menilai El Blaugrana sebaliknya mencoba mendatangkan Harry Kane. Mendieta punya satu saran terkait siapa pengganti Lewandowski. Ia menilai sosok striker Bayern Munchen yakni Harry Kane adalah pilihan yang pas untuk Barcelona. Kapten timnas Inggris itu sudah membuktikan ketajamannya dalam beberapa tahun terakhir, sehingga ia diyakini tidak akan kesulitan untuk menggantikan peran Lewandowski nantinya. Pep Guardiola pastikan hengkang dari Manchester City di akhir musim. Pep Guardiola dikabarkan siap meninggalkan Manchester City pada akhir musim setelah 1 dekade melatih Etihad Stadium. Keputusan ini disebut mengakhiri salah satu era tersukses dalam sejarah klub. Menurut laporan dari Daily Mail, pengumuman akan dilakukan pada minggu depan setelah pertandingan terakhir melawan Aston Villa. Momen tersebut memungkinkan fans untuk bisa memberikan perpisahan langsung. Nama Enzo Maresca dan juga Vincent Kompany muncul sebagai kandidat pengganti dari Guardiola. Keduanya memiliki hubungan yang kuat dengan Manchester City. Maresca pernah menjadi asisten dari Guardiola, sementara Kompany adalah legenda klub. Pengalaman tersebut membuat mereka dianggap memahami filosofi dari tim.